There's a place in your heart, and I know that it is love. Layaknya oksigen, manusia tidak bisa hidup tanpa air. Kebutuhan akan air, khususnya air bersih, memiliki urgensi yang sangat besar. Ketika kebutuhan akan air bersih tidak mampu dipenuhi, hal ini menjadi PR besar bagi pihak-pihak yang seharusnya bertanggung jawab. Nah, di Surabaya sendiri, bagaimana kondisi airnya? Mari kita tanya pendapat masyarakat sekitar. Apakah air di Surabaya sudah bersih? Airnya belum bersih, terus kalau pagi aja nggak ngalir. Kalau ngalir ya masih keruh. Bersih, nggak bau favorit. Hanya sedikit kotor. Ya kalau sudah lama dibiarkan di tandonnya itu ya, itu ada endapan-endapan sedikit. Bersih kok, bersih air. Kalau bersihnya ya bersih, cuma ya agak bau dikit lah gitu. Pernyataan-pernyataan tersebut menunjukkan bahwa kualitas air di Surabaya belum bisa dikategorikan bersih. Ini juga dibuktikan dengan masih banyaknya kali yang dipenuhi limbah dan sampah, baik limbah pabrik maupun limbah rumah tangga. Contohnya saja kali di dekat Stasiun Gubeng, Kali Mas daerah Darmo Kali, dan daerah pintu air Kali Greges. Limbah dan sampah yang mencemari air harus diolah dengan alat yang berteknologi tinggi, seperti mesin penyulingan air yang ada dan dikelola SMK Katolik Matrama Bilis Surabaya. Sejak tahun 2010, Matrama Bilis menggunakan mesin Zero Waste Water System. Mesin ini digunakan untuk mengolah limbah air dari asrama yang ada di dalamnya, sehingga dapat digunakan kembali. Untuk mengetahui lebih lanjut mengenai mesin ini, Eko Pujianto, staf pengajar di Matrama Bilis, akan menjelaskan cara penggunaannya. Oke, selamat siang. Saya akan coba jelaskan. Jadi tandon air ini dibuat adalah secara teknis itu adalah untuk mengelola limbah air. Kita kan punya asrama, kurang lebih ada 200 orang. Jadi air limbah itu kita olah di sistem pengolahan air ini supaya air itu tidak menjadi pencemaran tanah, dan sekaligus juga ini bisa digunakan kembali. Penyulingan air menggunakan mesin ini setidaknya menjalani 3 tahap penyulingan. Yang pertama adalah tahap penetralan air dari berbagai zat asam dan basa sehingga pH-nya berkisar antara 6,5 sampai 7,5. Pada tahap kedua dilakukan penghancuran partikel-partikel padat yang masih terdapat dalam air. Dan di tahap terakhir, proses yang dilakukan adalah melakukan penyinaran sinar ultraviolet untuk membunuh bakteri-bakteri serta menghilangkan bahan-bahan kimia yang ada di dalam air. Setelah ketiga proses tersebut, air sudah berada pada kondisi standar untuk digunakan. Air penyulingan tersebut digunakan untuk mengairi kamar mandi sekolah sekaligus asrama, air cuci tangan, dan mengairi taman serta kolam ikan. Dengan menggunakan alat ini memang lebih bagus, hanya perlu diperhitungkan soal profitnya. Kualitas lebih bagus ini daripada PDAM Surabaya. Demikian liputan kami mengenai kondisi air di Surabaya. Vkom TV mengabarkan.